Sedangkan sifat bawang putih sangat baik, dan pada suatu hari bawang putih diberi tugas untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan pada hari itu bawang putih diberi tugas untuk mengerjakan menyuci di sungai. Saat menyuci di sungai, ia kehilangan selendang dari bawang merah. Karena takut dimarahi oleh bawang merah, maka bawang putih mengejar selendang tersebut. Namun selendang tersebut tidak kunjung ditemukan. Hingga malam hari, bawang putih masih mencoba mencari selendang tersebut. Namun karena tidak ditemukan juga, akhirnya bawang putih menemukan gubuk. Di dalam gubuk tersebut ada nenek-nenek, dan ia izin kepada nenek-nenek tersebut untuk menginap sehari karena ia terlalu lelah karena mencari selendang tersebut. Akhirnya nenek tersebut mengizinkan bawang putih untuk menginap di gubuk tersebut, dan tiba-tiba nenek tersebut menunjukkan kepada bawang putih selendang yang dia cari. Nah, bawang putih senang, akhirnya selendang tersebut ditemukan. Namun nenek tersebut memberi syarat kepada bawang putih, jika ingin membawa selendang tersebut, bawang putih harus menginap di gubuk tersebut selama 1 minggu. Hingga akhirnya bawang putih menuruti apa kata nenek tersebut untuk menginap di gubuk tersebut selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu bawang putih mengerjakan banyak pekerjaan rumah, dan ia sangat rajin. Hingga akhirnya sesingkat cerita, setelah 1 minggu waktunya bawang putih pulang. Sebelum pulang, ia ditawarkan oleh nenek tersebut 2 buah labu. Awalnya bawang putih menolak, tapi karena nenek tersebut memaksa, akhirnya bawang putih mengambil labu yang paling kecil daripada yang paling besar. Lalu akhirnya bawang putih pun pulang ke rumah. Di rumah, ibu tirinya memarahi bawang putih karena pulang terlambat. Tapi di saat dia melihat labu tersebut, akhirnya ibu tiri mengambil labu tersebut dan tiba-tiba membelahnya. Setelah dibelah, ibu tiri kaget bahwa apa yang ada di dalam labu tersebut adalah sebongkah berlian. Dan ibu tiri memaksa bawang putih untuk menceritakan bagaimana ia mendapatkan labu tersebut. Setelah bawang putih bercerita semuanya, ibu tiri mempunyai niat yang licik, yaitu menyuruh bawang merah untuk melakukan semua hal yang dilakukan bawang putih agar mendapatkan labu yang paling besar. Setelah keesokan harinya, akhirnya bawang merah pun berangkat ke sungai untuk mencuci selendang dan sengaja untuk menghanyutkannya. Hingga akhirnya ia pun menemukan gubuk sang nenek. Bawang merah pun akhirnya melakukan hal yang sama dilakukan oleh bawang putih. Tapi ketika menginap selama seminggu di rumah nenek, bawang merah sangat malas, tidak melakukan apa-apa dan hanya diam saja. Ketika sudah waktu seminggu, ia diberi pilihan untuk memilih labu. Ia memilih labu yang paling besar dan pergi begitu saja tanpa bilang terima kasih. Setelah sampai di rumah, ibu tiri bersorak gembira karena labu yang dibawa bawang merah sangat besar, dan dia sangat yakin bahwa labu tersebut lebih banyak isinya daripada labu sebelumnya yang dibawa oleh bawang putih. Ketika dibelah, tiba-tiba saja yang ditemukan oleh ibu tiri dan bawang merah bukanlah emas, melainkan binatang-binatang seperti kalajengking, ular, serangga-serangga, dan lain-lain. Hikmah Dan lain-lain. Begitulah cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Hikmah yang didapat dari cerita ini adalah bahwa kita tidak boleh sirik dengan saudara sendiri. Kita juga harus tetap bersikap baik dengan saudara kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe.